Halo semuanya, halo, selamat siang, selamat hari Minggu, happy Sunday, dan ada good news sedikit, bad news dan good news ya. Jadi bad newsnya adalah di sini ya, sorry banget, hari ini kayaknya aku benar-benar sibuk, jadi ya kita nggak bisa umumin VIP-nya hari ini. Nah ini sorry banget guys, karena ya maksud aku kan kalau misalnya diumumin nanti malam langsung masuk, besok Senin, biasanya Senin tuh enak, gurih gitu. Tapi sorry banget, kayaknya memang nggak sempet nanti malam juga, aku nggak tahu apakah bisa buat konten atau enggak. Ya soalnya ya ini apa anak kuliah baru masuk ya, jadi kos aku tuh lagi penuh dan aku nunggu yang datang-datang dari luar kota, jadi PC di rumah aku nggak bawa apa-apa, benar-benar ya biasa aja, maksudnya nggak bawa barang-barang ke sana gitu kan, jadi sulit banget kayaknya untuk mau konten. Oke, nah jadi sebagai gantinya, karena kemarin kan aku bilang, tadi malam kan aku bilang 4 slot doang untuk masuk VIP, jadi aku tambahin satu, jadi 5 orang akan masuk VIP ya, sekali lagi 5 slot. Jadi ya kemungkinan menangnya juga ya lumayan besar kalau 5 orang ya. Jadi semoga kalian beruntung dan see you at Sales Crypto Boy ya. Oke. Nah, jadi lanjut dulu bahas Bitcoin ya. Tadi malam ternyata ada speech daripada Donald Trump ya. Jadi intinya ini kalian udah bisa cek dan baca sendiri ya. Intinya dia langsung mencat Gensler ya. Gensler ini ya kalian tahu lah ya. Ini tukang buat onar ya, SEC ya, gara-gara dia XRP nggak naik dan banyak koin yang diklaim haram ya, dicap haram sama beliau. Bukan beliau sih, si bodoh ini ya. Nah, kemudian menunjuk ketua SEC yang baru dan kemungkinan ini adalah orang yang akan pro juga sama Biden. Sama Trump, bukan Biden ya. Nah, kemudian Bitcoin akan melambung tinggi. Nah, ini janjinya ini nggak tahu apa ya, Bitcoin akan melambung tinggi dan ini kayaknya sih efek after newsnya kayak gitu. Ya, jadi ya kita kesampingkan dulu politiknya, kita bahas secara teknikal. Oke, di sini teknikalnya ya agak lumayan salah dikit ya. Nah, tadi malam kita kan bikin plan. Tadi malam ya. Kalau Bitcoin tuh harus retest dulu ke area ini baru dia naik. Dan ternyata tadi malam memang sempat di retest tapi dia naik dulu ya. Jadi target aku tuh ya 70.000 ya. 70.000 dengan 67.000. Jadi antara dua itu kayak gitu. Maksudnya target atasnya kita tahu di berapa, target bawahnya juga kita tahu di berapa. Dan ternyata dia masih respect sama support yang aku tandain ya kan. Nah, ini support plus RBS ya. Dia kesini tek, tiba-tiba mantul lumayan kencang. Tiba-tiba turun lagi tek, mantul lagi. Kemudian turun lagi pas di area ini dan mantul lagi. Gimana nih ya? Pendapat kalian tentang smart money concept? Ini adalah indikator paling gacor, paling berguna dan paling hebat. Nah, jadi aku tuh butuh waktu kurang lebih ya hampir 2 tahun ya, 2 tahunan lah, dari 2022 sampai 2024 untuk benar-benar menguasai secara mahir smart money concept ini guys. Benar-benar ini indikator paling berguna dan win rate kalian, bukan win rate sih, dan technical kalian bisa valid di atas 80%. Jikalau nih tanda kutip nih tidak ada news, ini kan ada news ya, makanya chip-chip kayak gini. Jadi ini kan unpredictable. Kalau yang predictable itu tetap berhubungan dengan yang namanya MS atau market structure. Nah, selanjutnya kemana bang Bitcoin ini bang? Oke, besok Senin ya, seperti biasa. Senin itu adalah jatah untuk apa ya? Senin tuh malas trading gitu, dan Minggu aku selalu bilang juga Minggu itu malas banget trading ya, karena biasanya Sabtunya pump, weekendnya pump, Minggunya malah choppy kayak gitu, dan ini sangat terjadi di 2023 2024 ya, sampai hari ini tuh masih sering terjadi dan kalian lihat sendiri. Nah, jadi kalau kayak gini aku punya punya sentimen mending tunggu CC weekly besok aja gitu, karena ya ini plannya udah invalid ya. Yang pertama invalid ke 70.000. Kemudian yang kedua dia harusnya turun dulu baru naik. Kalau dia turun dulu baru naik, aku yakin besok Senin itu akan 70.000. Tapi kalau sekarang aku kayak sedikit pesimis karena ya plannya udah rusak. Jadi ya benar-benar ini nunggu dulu kayak gitu. Dan ini udah nggak bisa dipakai lagi guys. Ya kenapa? Karena kita udah punya target yang baru. Oke, nah kita coba mencari target kenaikannya. Oke, ini ada kenaikan ya guys ya. Nah, ini adalah target kenaikan dan ini ada demand 1 jam ya. Sekali lagi di sini demand 1 jam dan target terdekat kalau kita tarik garis, karena kita udah ketemu ya. Kita udah ketemu swing high-nya ya. Ini kita lihat swing high, ini kita ketemu di swing low-nya. Ini swing low-nya udah kelihatan. Jadi next-nya adalah swing high ya. Nah, harusnya tuh kayak gini ya, tapi ini nggak bakal tiba-tiba sampai di sini aja kayak gitu. Nah, jadi ini akan sedikit bergejolak karena kalian lihat ini support 1 jamnya benar-benar super duper tipis banget ya, dan kalau aku lihat sih kayaknya kemungkinan akan jebol. Kalau kita lihat dari 4 jamnya ada potensi jebol. Waduh, kalau jebol kayak gimana bang? Ya santai aja, kita masih punya Fibo di bawahnya ya. Kalau jebol ini targetku akan ke 665 ya, atau 664 atau 663, dia baru naik lagi. Oke.
Nah, ini realistis price-nya ya, realistis chart-nya. Tapi kalau misalnya ada news atau apa lagi nanti ya kemungkinan juga bisa akan berubah dan nggak harus sampai 665 kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat ini Fibo-nya lagi holding, lagi nahan. Bener-bener di reject sama si Fibo-nya biar nggak jebol nih sama Fibo yang ini nih. Ya kan, Fibo 0,7. Tapi kalau aku lihat sih kemungkinan bisa jebol ya. Tapi ya kita lihat aja dulu. Soalnya ya weekend ya, ini agak susah juga spekulatifnya soalnya marketnya strukturnya ini udah sedikit rusak ya. Dan bener-bener ya kalau misalnya besok cakep ya udah gitu. Oke, ini Bitcoin sementara waktu jadi targetnya 71.500 ini untuk swing high-nya ya karena kita udah dapat swing low-nya di sini ya jadi kita udah bisa tarik Fibo-nya ya. Karena kalau nggak ada Fibo itu nggak ada konfirmasi area ya guys. Tapi kalau udah ada pembentukan Fibo-nya jadi kita udah terkonfirm areanya di berapa kayak gitu ya. Jadi ini tetap akan bullish harusnya sampai akhir tahun apalagi kalian lihat Trump ini udah bacot-bacotannya banyak kayak gini dan semua yang mengarah ke Bitcoin dan kita lihat aja karena Amerika itu adalah sampai detik ini Amerika itu masih menjadi likuiditas pasar kripto yang paling banyak ya. US season kita paling tahu itu paling volatile. Kenapa? Karena volatilitasnya besar dan juga dananya big money found, kemudian perusahaan-perusahaannya itu lebih banyak di US atau di Amerika. Udah gitu doang, sesimpel itu ya. Asia bisa dikategorikan ya nomor 2 lah kayak gitu ya. Nah kira-kira gitu aja guys, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi saran aku adalah WNS sampai besok CC Weekly dan target aku kalau misalnya dia koreksi dia akan ke 665 dan see you in the next video. Bye bye.